Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mulai renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Katolik, Senin 5 September 2022. Hentikanlah dosa dan menjalankan disiplin. Menggunakan hati dan pikiran demi kebaikan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan. Bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus anak domba Paskah kita sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Hentikanlah dosa dan menjalankan disiplin. Berdukacitalah karena dosa. Kondisi jemaat di Korintus sangat memprihatinkan. Ada di antara warga jemaat itu yang melakukan dosa memalukan, yang bahkan orang kafir pun tidak melakukannya. Dosa yang dilakukan ialah berzina dengan ibu tirinya sendiri. Para pelakunya memang menyebut dirinya
anggota jemaat, tetapi pasti mereka tidak mengasihi Tuhan dan jemaatnya. Paulus sangat terpukul oleh kebobrokan tersebut. Namun jemaat Korintus sendiri malah berbangga hati. Mereka bangga karena menganggap bahwa sikap menerima orang-orang yang melakukan percabulan adalah sebagai suatu kemajuan. Bangga akan dosa adalah suatu kemunduran. Sudah seharusnya jemaat berduka cita dan bertindak. Menjalankan disiplin. Bila dibiarkan, dosa akan seperti ragi yang berpengaruh cepat ke seluruh jemaat. Dosa bukan hanya membinasakan pelakunya, tetapi seluruh jemaat juga akan tercemar. Mereka akan terbiasa dengan dosa, sehingga akhirnya tidak takut lagi berbuat dosa. Karena itu dosa harus dibenci. Orang yang berdosa harus didisiplinkan. Disiplin yang dijatuhkan kepada orang yang berdosa itu adalah bukti bahwa jemaat mengasihi dia. Disiplin dijalankan demi menjaga kekudusan pribadi dan seluruh jemaat. Memang tidak mudah menjalankan disiplin, terlebih pada masa kini. Tetapi tindakan itu harus dilakukan karena sangat penting. Tuhan menghukum bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan dan memurnikan kembali orang yang dikasihinya. Renungan Bacaan Injil. Menggunakan hati dan pikiran demi kebaikan. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Injil pada hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Menurut hukum tradisi orang Yahudi, hari Sabat adalah hari yang suci. Orang hanya boleh diam di rumah saja dan berdoa. Tidak boleh bekerja atau melakukan hal-hal lainnya. Oleh sebab itu, di mata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tindakan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat itu adalah salah karena telah melanggar hukum Yahudi. Tetapi Yesus mempunyai alasan yang lebih baik, yaitu berbuat baik dan menyelamatkan hidup orang jauh lebih penting daripada hukum dan peraturan apapun. Tidak ada gunanya menjalankan tradisi secara buta, namun membiarkan seseorang menjadi binasa. Pedoman hukum tertinggi, yaitu hukum cinta kasih. Di kehidupan sehari-hari, kita pun diajak untuk menggunakan hati dan pikiran dalam melakukan segala sesuatu, termasuk menjalankan peraturan. Sesungguhnya peraturan yang baik dapat membuat hidup manusia menjadi lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan. Sebagai orang Katolik, kita memiliki pedoman hukum tertinggi, yaitu hukum cinta kasih. Contoh Tuhan Yesus menyelamatkan nyawa seseorang adalah tindakan yang sungguh berdasarkan hukum cinta kasih. Tindakan itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar menjalankan peraturan, namun tumpul hatinya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih apa yang ia lakukan. Yesus secara berani dan tegas memberi contoh bahwa berbuat kebaikan adalah yang terbaik untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami menggunakan hati dan pikiran dalam melakukan segala sesuatu demi kebaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sekiranya kami semakin berani melakukan kebaikan bagi sesama, khususnya yang membutuhkan pertolongan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.